Jadi saya tuh terkadang heran dengan teman-teman. Ini setelah pilkada, bukannya bagaimana kemudian kita bisa menjalin persatuan antar sesama, malah kita antar satu dengan yang lain itu saling mengolok-olok gitu. Yang menang mengolok-olok yang kalah, dan yang kalah juga ya tentu saja dia mencari-cari alasan untuk pembenaran, misalnya yang menang itu curang dan segala macam. Padahal kalau kita pikir, kontestasi pilkada ini kan sudah selesai sebenarnya. Adapun nanti seperti apa hasilnya, kecurangan-kecurangan yang muncul selama pilkada itu, ya udah ada lembaga yang menangani itu, ada MK nanti yang menangani sengketa pilkada. Nah, cuman yang saya kasih ini teman-teman yang dibawa, teman-teman yang mungkin tidak ngerti tentang politik, sekadar ikut-ikutan menjadi bagian dari tim sukses. Dan mungkin selama proses pilkada itu terjadi perdebatan sengit entah secara nyata maupun di media sosial, sehingga ketika mereka menang itu seakan-akan kemenangan itu menjadi sesuatu yang melegitimasi dirinya untuk mengolok-olok sesamanya gitu. Dan itu turut menjangkiti kalangan teman-teman ustaz. Tentu agak mengherankan menurut saya, karena seorang ustadz ini harusnya dia bisa mendamaikan gitu, mengajak persatuan. Tapi malah mereka juga terlibat dalam hal itu. Maksudku saya toh, kalau paling menangi dukungan tak, alhamdulillah. Tidak perlu kita jadikan kemenangan mereka itu untuk kita merendahkan sesamanya kita gitu ya. Mengolok-olok teman-teman kita yang kalah gitu. Memang di posisi yang kalah itu tidak enak. Dan saya pun di posisi dengan dukungan calon yang kalah gitu. Tapi jangan sampai karena kita merasa menang, yang menang juga bukan kita sebenarnya, yang menang adalah calon bupati kita. Dan calon bupati ini syukur-syukur kalau dia kenal kita. Tapi kalau tidak kenal kita, jangan mikir terlalu bagaimana sekali begitu ya. Apalagi mungkin juga bukannya dalam bagian dari tim ring satunya, jangan mikir terlalu boro begitu ya. Karena besok-besok kalau ada masalah tak, itu kadang mereka tidak peduli lagi dengan kita. Apalagi kalau Anda misalnya hanya sekadar tim hore-hore, enggak lah gitu. Pilkada itu hanya terjadi 5 tahun sekali. Masa kita mau gadaikan persaudaraan kita antar sesama hanya gara-gara beda pilihan politik gitu. Mari kita bersatu sekarang. Buat teman-teman yang suka mengolok-olok, terutama bagi ustaz, kan tidak apa toh kalau kita saling menasehati. Ada ayatnya itu di Quran surah Al-Hujurat ayat 11, bahwa salah satu ciri orang yang zalim itu adalah ketika dia mengolok-olok orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Itu kan jelas itu. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, jangan kita mengolok-olok orang lain, kaum yang lain. Ujung dari ayat itu adalah faulaika humuz zalimun, bahwa mereka itu termasuk golongan orang-orang yang zalim gitu. Jangan sampai dalam proses pilkada itu kita sudah banyak menciptakan perpecahan dan kebencian antar sesama, lalu setelah pilkada usai kita juga masih menciptakan kezaliman yang lain dengan cara mengolok-olok sesamanya kita. Kalau kita mengolok-olok sesamanya itu kan tidak ada yang kita dapat toh. Lebih kenyangki kalau kita makan nangka begini, datang lagi ke rumah, kita diskusi.